Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 16. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut pada kemarahan Mosa karena kata-kata dari Lindong yang pada akhirnya membuat Mosa mengeluarkan seni bela diri manifestasi dari dinastinya, yaitu telapak tangan tulang pasir kuning. Orang-orang di sekitarnya ternyata cukup terkejut saat melihat aksi dari Mosa. Mereka secara alami menyadari bahwa telapak tangan tulang pasir kuning ini pada dasarnya adalah salah satu jurus andalan Mosa untuk membunuh orang yang dianggapnya sebagai orang kuat. Tidak disangka kekuatan Lindong mampu memaksa Mosa mengeluarkan jurus itu, di mana semua orang sangat takut dengan aura dari telapak tangan tulang pasir kuning. Bahkan Teng Hu berkata, kekuatan Lindong tidak bisa diremehkan. Dia sampai bisa memaksa Mosa mengeluarkan jurus pembunuh ini. Dan jurus ini adalah jurus pamungkas Mosa. Bahkan dua orang Nirwana level 2 sebelumnya tidak ada yang berani menghadapi jurus dari Mosa ini. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong pun menajam. Dia kemudian menghembuskan nafas sedikit dan setelah itu mulai mengepalkan tinjunya. Tidak lama kemudian sebuah energi mulai berkumpul pada tinjuan Lindong. Dengan segera dia pun melemparkan tinju ke depan di hadapan semua tatapan mata yang hadir di tempat ini. Ini adalah tinju sederhana tanpa adanya tanda-tanda seni bela diri apapun. Namun dua orang Nirwana level 2 sebelumnya sadar jika dalam tinju biasa yang dilakukan oleh Lindong ini mengandung sebuah energi yang sangat mengerikan. Bahkan si gendut sampai terlihat panik dan berkata, apa yang terjadi? Pukulan itu, apakah jangan-jangan dia telah? Sebelum si gendut menyelesaikan kata-katanya, saat ini energi tinjuan dari Lindong yang berbentuk tinju raksasa telah menghantam telapak tangan tulang pasir kuning milik Mosa itu dan menimbulkan suara benturan yang sangat keras. Tidak lama setelah itu Lindong berteriak, hancurkan, yang pada akhirnya bram! Telapak tangan tulang pasir kuning hancur lebur akibat tinjuan dari Lindong. Hal ini dalam sekejap membuat Mosa kaget dan tidak percaya jurus mautnya dihancurkan dengan mudah oleh si Lindong. Tatapan mata Mosa benar-benar nampak terkejut. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Pada saat ini Mosa merasakan samar-samar bahwa tinjuan dari Lindong itu memiliki energi yang sama dengan energi yang muncul dari balok batu. Karena sebelumnya Mosa juga pernah terkena tinjuan dari energi yang muncul dari balok batu itu ketika dirinya menyentuhnya. Mengetahui hal ini, Mosa pun berteriak, Lindong, apakah ini adalah warisan sejati dari sekte tingkat 8? Apakah dirimu telah benar-benar mendapatkan bajikuan? Sambil tersenyum Lindong pun berkata, hehe, sebelumnya aku harus berterima kasih padamu. Tatapan mata Mosa seketika menjadi mengecil dan dia mengatakan, mungkinkah 3 seni bela diri yang muncul hanyalah umpan rendahan karena aura tinju yang sebenarnya masih tersimpan di dalam balok batu? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Mosa, tatapan mata Lindong menajam dan dia menjawabnya, itu benar, sayang sekali kalian tidak mendapatkan hadiahnya. Dalam sekejap saja, ekspresi dari si gendut dan juga si Cepmek menjadi sangat jelek. Rasanya tubuh mereka kaku seperti disiram dengan air es, karena mereka baru tahu bahwa yang mereka ambil ini hanyalah seni bela diri rendahan. Sesaat kemudian Lindong memasang kuda-kuda dan dia akan melancarkan tinjuan kembali ke arah Mosa. Melihat hal ini, Mosa pun panik dan dia kemudian berteriak, jabingan kau Lindong, bukankah kau telah mendapatkan bajikuan? Tapi kenapa kau masih akan menyerangku? Apakah dirimu tidak akan mengizinkanku memakan sedikit sup? Jika kamu saja memakan dagingnya, kau pikir kau itu siapa Lindong? Karena merasakan kekuatan berbahaya yang dikeluarkan oleh Lindong, Mosa yang tidak mau mati pun buru-buru mengaktifkan tubuh emas nirwananya. Di saat yang sama, perisai emas nirwana juga telah aktif. Lindong yang sudah emosi dengan Mosa, dia tidak akan membiarkan orang itu berbuat seenaknya lagi. Kini Lindong telah bersiap meluncur ke arah Mosa sambil mengatakan, aku tidak keberatan jika dirimu mengambil sedikit sup dari tanganku. Namun aku hanya tidak suka saja jika diriku ini dicurangi olehmu. Lagi pula, aku juga sangat benci dengan sikap dan kelakuanmu. Setelah itu Lindong melancarkan tinju yang sudah dia gabungkan dengan aura tinju tingkat 8. Dan dalam sekejap saja,
Aura tinju milik Lindong menghantam tubuh Mosa dan menghancurkan perisainya menjadi berkeping-keping. Tubuh Mosa yang terkena hantaman dalam sekejap terpental. Dia pun berteriak kesakitan dan memuntahkan darah. Sementara para juniornya yang melihat hal ini, mereka menjadi panik dan mengatakan, "Kakak Mosa!" Dan dua orang lainnya juga terlihat ketakutan saat menyaksikan amukan dari Lindong. Tidak berhenti sampai di situ saja. Lindong pun dengan cepat melesat ke arah Mosa. Dan kali ini, dirinya sudah berada di atas Mosa, siap untuk melakukan serangan lanjutan. Namun nyatanya serangan lanjutan itu tidak diluncurkan. Karena saat ini dengan cepat Lindong mengeluarkan energi pelahap tepat di kepala Mosa. Dia pun menarik seni bela diri milik sekte tingkat 8 dari dalam kepala Mosa. Setelah mendapatkannya, Lindong tersenyum dan dia mengatakan, "Ini dia." Lindong kemudian berbalik melihat Xiaoyan, kemudian melemparkan seni bela diri itu pada Xiaoyan. Dengan cepat, seni bela diri bergambar telapak tangan dari sekte tingkat 8 meluncur ke arah Xiaoyan. Dan kini, Xiaoyan pun menangkap seni bela diri itu. Sementara tubuh Mosa terdorong ke tanah, dan dia masih berusaha untuk tidak tumbang. Melihat hal ini, si Cepmek pun berkata, "Apakah kita harus bergerak membantu Mosa?" Si gendut kemudian berkomentar, "Tidak, kita tunggu dulu sambil melihat situasinya." Melihat dua orang itu tidak segera datang untuk membantunya, Mosa pun berteriak, "Hei kalian berdua, kenapa masih diam saja? Apakah kalian merasa ini sebuah pertunjukan yang bagus? Apakah kalian berpikir bahwa Lindong akan melepaskan kalian?" Si gendut dan juga si Cepmek yang mendapat teriakan itu pun mereka mulai beraksi dan mengepalkan tangan mereka, kemudian mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Dan akhirnya, sesuatu yang dikeluarkan itu bukanlah sesuatu untuk menyerang Lindong, karena ternyata itu adalah seni bela diri milik sekte tingkat 8 yang sebelumnya telah mereka serobot di aula utama. Sambil tersenyum ke arah Lindong, si gendut pun berkata, "Lindong, jika kau benar-benar menginginkan seni bela diri ini, maka kami berdua akan dengan senang hati memberikannya padamu. Kami minta maaf ya. Sekalian minta ongkos buat beli kopi." Melihat kelakuan dari mereka berdua, kini Mosa menjadi marah dan tidak menyangka bahwa mereka akan setakut itu pada Lindong. Sambil tersenyum dan mengibaskan tangannya, Lindong pun berkata, "Harta warisan itu adalah sesuatu yang diperoleh seseorang karena mereka ditakdirkan. Karena kalian berdua telah memiliki kesempatan untuk memegang harta itu, maka tentu saja diriku ini tidak memenuhi syarat untuk mengambil apa yang sudah ada di tangan kalian." Mendengar ucapan dari Lindong, Mosa pun marah besar dan dia berteriak dalam hati, "Apakah bocah itu sengaja mengolok-olokku dengan mengucapkan kata-kata yang telah aku ucapkan sebelumnya? Sialan kau Lindong, beraninya kau mempermalukanku di hadapan banyak orang." Melihat kejadian ini, Teng Hu pun berkata, mereka berdua memiliki sifat yang lebih lembut dari Mosa, sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Setidaknya, mereka berdua lebih beruntung jika dibandingkan dengan Mosa itu. Chen Mo pun menyuruh Teng Hu untuk diam, karena jika sampai Mosa mendengar hal ini, dia pasti akan mengamuk pada mereka berdua. Sambil masih dengan emosinya, Mosa kali ini berteriak, "Lindong, kau jangan merasa puas dulu. Dinasti Saku tidak akan pernah melupakan kejadian ini." Dan tiba-tiba saja, sras, sebuah serangan melesat dengan cepat mengenai tubuh seseorang. Yang ternyata itu adalah tubuh Mosa yang jantungnya telah tertembus pisau mental dari arah belakang. Mendapatkan serangan dari Brigadir E, Mosa pun merasa sangat kaget. Namun serangan fatal itu telah benar-benar melukai jantungnya. Orang-orang yang melihat hal ini pun terlihat kaget dan langsung mengamankan CCTV. Mereka pun berkata, "Siapa itu? Siapa yang menyerang Mosa secara diam-diam?" Pisau mental telah mengobrak-abrik organ dalam dari tubuh Mosa, namun dia pada saat ini belum mati. Dan Mosa masih sangat syok mendapatkan serangan mengejutkan seperti ini. Mosa yang jantungnya sudah bolong, dia pun berkata dalam hati, ternyata dia, bocah sialan itu. Sebelum bisa melanjutkan kata-katanya, Mosa telah jatuh dan tewas. Yang ternyata, serangan pisau mental itu dilakukan oleh Ma Xiaoyun yang melakukan aksi balas dendam karena mengaku dilecehkan oleh korban. Namun saat ini, raut wajah dari Ma Xiaoyun setelah memberikan serangan, dia terlihat panik meskipun aksi balas dendam untuk kematian rekan-rekannya telah terpenuhi. Dan kini Mosa telah benar-benar tewas di hadapan banyak orang. Ma Xiaoyun yang melihat hal ini, dia berkata, "Akhirnya,
Mosa mati juga. Namun tidak lama setelah itu Ma Xiaoyun memegangi perutnya dan dia memuntahkan darah. Kesadaran Ma Xiaoyun sedikit demi sedikit memudar. Melihat hal ini, Lindong pun menjadi panik. Dia kemudian terburu-buru berlari ke arah Ma Xiaoyun. Sementara Ma Xiaoyun pada saat ini dia pun berkata dalam hati, "Tugasku telah berakhir teman-temanku. Saatnya kali ini diriku harus menemui kalian." Tiba-tiba saja Ma Xiaoyun ambruk dan Lindong langsung menangkap tubuhnya. Lindong benar-benar panik. Kemudian dia berkata, "Ma Xiaoyun, kau kenapa?" Sementara Ma Xiaoyun sudah kehilangan kesadaran dan dia tidak menjawab perkataan dari Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya Ma Xiaoyun ini kenapa? Padahal dia tidak terkena serangan apapun, namun memuntahkan darah dan sepertinya terluka sangat serius. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.